Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Oke teman-teman, ini saya agak agak malu ya menjelaskan soal konten kali ini. Jadi gimana ya teman-teman? Malu saya menjelaskannya. Pak Jokowi teman-teman, Pak Jokowi tantang Roy Suryo dan Dokter Tipa. Aduh, malu. Pak Jokowi mengatakan kalau memang yakin ijazah palsu dan mempunyai bukti, kenapa nggak langsung ke pokok perkara, malah muter-muter di pra-peradilan. Mau nyari apa? Sekarang mau sampai jilid 5. Dan saya dengar Roy Suryo akan mengajukan pra-peradilan sampai jilid 8. Gila gak tuh teman-teman? Ya kalau misalkan memang Roy Suryo dan kawan-kawan mempunyai bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, langsung aja gas ke sidang pokok perkara dan ada bukti. Ini kenapa masih muter-muter di pokok perkara? Dan sekarang Dokter Tipa mengikuti jalan atau mengikuti jejak Roy Suryo, mengajukan peradilan juga. Takut membusuk di penjara teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, Roy Suryo malu sendiri dan dibuat ketika kena serang balik Pro Firmanto kuasa hukum Pak Jokowi. Dia tidak tahu bahwa Pro Firmanto lulusan UGM. Nah di sini kita bisa tahu kualitas dari Roy Suryo. Kalau menurut saya sih kurang ya si Roy Suryo ini teman-teman. Dia harus banyak belajar lagi ya, bila perlu sekolah lagi lah nanti dalam penjara. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. siap. Ini sudah masuk pokok perkara kok. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Siap. Nah teman-teman, banyak banget nih yang komentar cacian dan perkataan ya. Kalau begitu, kalau memang asli, ya langsung tunjukkan aja, gampang kan? Ini itu. Ini masuknya sudah ke penuduhan, fitnahan, dan hinaan dan wajib pidanakan dan dilaporkan teman-teman ya. Kalau main tunjukkan aja nanti orang-orang bisa seenaknya. Biar jadi contoh buat orang-orang agar tidak asal fitnah, asal tuduh. Dan kalian, kita dan masyarakat biar tahu juga apakah Roy Suryo CS bisa membuktikan tuduhannya sendiri apa tidak teman-teman. Apakah ini kebencian berkedok fitnah ijazah? Saya seyakin-yakinnya Roy Suryo tidak akan berani masuk ke sidang pokok perkara dan adu bukti teman-teman. Sekarang aja dia masih sibuk dengan pra-peradilan. Saya nggak tahu ya pra-peradilan Roy Suryo ini menggugat apa, dia maunya apa sampai jilid 5 sekarang. Dan saya dengar Roy Suryo akan pra-peradilan sampai jilid 8 kalau misalkan yang sekarang masih ditolak juga. Ini nggak masuk akal. Kalian percaya gak kalau misalkan Roy Suryo akan berani
masuk ke pokok perkara. Hah? Gak bakalan. Sampai kapanpun gak bakalan. Dia bakalan ngulur-ngulur waktu terus-terusan. Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Itu aja udah memelesetkan konteks, gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Gak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat, Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? anak UGM. Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Selama ini Prof Firman diam teman-teman, nunggu Roy Suryo menanyakan anak UGM bukan. Dan malah malu sendiri kan, Roy Suryo ini pengennya dicap paling pintar, paling ini itu. Padahal mah yang nggak ada pintar-pintarnya teman-teman ini orang. Dan momen paling konyolnya pas dia tanya, kok bisa 2 kali UGM? Aduh. Roy Suryo kok suka sekali mempermalukan diri sendiri, teman-teman. Kalau saya yang di situ, malunya minta ampun. Mau 2 kali S2. sekarang kayak gini. Nah, yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah, kalau sekarang kan Bang Bil bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh, bentar. Kan Sebentar. aneh. Oke, ini kita juga mencoba. Lah anehnya dari mana teman-teman? Ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, emang Roy Suryo dan kawan-kawannya percaya? Enggak kan, dia tetap bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah sekarang kebalikan teman-teman, UNJ menyatakan bahwa ijazah Roy Suryo itu asli, dan yang lainnya mengatakan ijazah Roy Suryo itu palsu, dia nggak terima. Ini contohnya karma teman-teman. Jadi gimana saya nggak habis pikir sama para penuduh ijazah Pak Jokowi ini. Dia mencaci, menghina, menginjak-injak Pak Jokowi dengan sedemikian rupa. Ketika itu berbalik semua kepada pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, dia tidak terima. Malah dia keluar-keluar kena intimidasi. Astagfirullah. Coba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bil sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bil. Jadi Bang Bil, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Satwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga, ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami, kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan
Bang Bill, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya pertegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga. Mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah, apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bill. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo. Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah itu kan. Ya, giliran dong Bang. Kita giliran ngomongnya Bang. Oke, nah, silakan. kan dia mengatur. Gak apa-apa kalau Bang Bill ingin menanggapi, silakan saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Tolak, saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalian isu saja. Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismon ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal ini semua iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya. Ngapain kita mempersoalkan masalah seseorang yang tidak menjadi pejabat publik? Ijazah Jokowi itu kita persoalan karena pejabat publik. Gibran itu dipersoalan karena pejabat publik. Roy Suryo waktu menteri udah S3 belum? Di UNJ? Belum. Nah, langsung kita tanyakan ke Bang Bill. Bang Bill, ini itu menarik nih. Ya, ijazahnya nggak dipakai. Menarik karena kata Bang Michael ini bukan pejabat publik, tapi ngapain diulik-ulik nih? Iya. Bang Bill. Roy Suryo adalah pejabat publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia, ya. Dia figur publik loh, dia figur publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran bermasalah. Kita disuruh percaya sama orang yang ternyata punya masalah secara akademik. Begitu juga waktu itu Rismon. Energi kita itu dipertontonkan untuk mempercayai orang yang ternyata dia punya masalah akademik juga. Bang Bill. Oke, Bang Bill. Jadi kalau seandainya disederhanakan sebenarnya motivasinya apa? Akhirnya ijazah S3-nya Roy Suryo akhirnya diusut oleh Anda itu sebenarnya apa? Ya, pertama karena motivasinya begitu kita tahu bahwa dia punya masalah secara akademik dan dia sebagai figur publik yang kemudian menggiring kita, maka kita juga harus kemudian melihat, lo ngorek-ngorek orang tapi Anda sendiri ternyata bermasalah gitu kan. Artinya kita harus menegakkan juga, harus adil juga dong. Hey UNJ, coba dong gentle seperti UGM. UGM itu berkemampuan untuk memberikan klarifikasi. Sampai sekarang UNJ tidak. Soalnya Mas Roy Suryo ini punya banyak pengikut yang seolah-olah mendewakan dia, yang seolah-olah sangat akademis, yang sangat pakar, tapi ternyata juga punya cacat moral ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Kalau mau cabut kan memang ada mekanisme, tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat, kemudian yang kedua karena dia punya tindak pidana luar biasa. Nah, sekarang itu urusan berikut. Tapi coba kita juga bisa menganalisa ternyata temuan kami terbaru hari ini hampir 90% ada isi plagiarisme yang ada di disertasinya beliau. Itu juga bisa kemudian dijadikan semacam tambahan buat silakan Bang Michael untuk kemudian mempertimbangkan. Jadi ini bukan soal sudah urusan Pak Jokowi kan udah dihukum tuh, sudah silakan. Nah, sekarang ada masalah publik lainnya yaitu sebagai figur publik seorang Roy Suryo juga punya masalah secara akademik yang saya bayar pajak di mana UNJ itu ada APBN, ada APBD di sana, ada uang negara Bang yang saya juga bayar begitu. Kan seperti itu yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi. Sekalian ini saya konfirmasi nih, ini nggak ada kaitannya dengan kasus yang tengah disangkakan dengan Roy Suryo saat ini ya? Ada dong. Kalau ya tanggapan aja, kenapa ada? Ini jelas ada. Karena yang dia teliti itu kan hanya ijazahnya orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi tidak beres. Kenapa dia tidak mencari ijazah figur publik yang lain? Nah, kalau dia bilang APBN, itu juga logika yang cacat.
Karena yang memakai APBN itu adalah pejabat yang sedang ada masa jabatannya saat ini, sedang menjabat gitu loh. Kayak Pak Jokowi. Nah, dia waktu menjabat katanya sudah lulus UGM. Kita tanya, no problem. Mas Gibran sudah menjabat katanya lulus UTS Insearch. Kita tanya. Roy Suryo, nah ini logical fallacy juga nih. Kenapa dia menanyakan yang tidak dipakai ke KPU? Itu bukan urusan si Bill ini gitu loh. Jadi kita jangan terbalik-balik. Nanti ijazah dia lagi saya cari kan. Oke, Nah, tapi nanti kalau seandainya itu terlalu kasus ini jauh, akan nggak terus penting.